Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi ini? Ustazah harap anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu sumber energi dan manfaatnya. Baik anak-anak, sumber energi dan manfaatnya. Kita lihat dulu, ada macam-macam energi. Sumber energi ada 5 yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu energi matahari, energi bunyi, energi gerak, energi listrik, dan energi kimia. Anak-anak, kita bahas satu persatu tentang macam-macam energi ini. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi ini. Adapun manfaatnya energi matahari adalah yang pertama, yaitu mengeringkan benda yang basah. Ada pakaian yang baru saja dicuci, bisa juga untuk menjemur kerupuk, menjemur ikan asin, dan membantu proses pembuatan garam. Nah, dalam proses pembuatan garam, sinar matahari yang panas sangat dibutuhkan untuk menguapkan air laut yang asin, sehingga yang tertinggal adalah ion-ion NaCl atau ion-ion garamnya. Yang ketiga adalah sinar matahari bisa membantu dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses memasak pada tumbuhan yang bahannya adalah karbon dioksida dan uap air. Dengan bantuan sinar matahari, maka bisa diubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Selain itu, sinar matahari sangat bermanfaat untuk membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D yang ada pada tubuh kita diaktifkan oleh sinar matahari di pagi hari. Anak-anak tahu kan manfaat vitamin D, yaitu sangat membantu dalam menjaga kesehatan tulang. Berikutnya adalah manfaat sinar matahari sebagai sumber energi pembangkit listrik. Di sini membutuhkan alat yang namanya panel surya. Panel surya ini terdiri dari sel-sel surya yang fungsinya untuk menangkap panas matahari, kemudian dikumpulkan di panel surya itu, kemudian diolah menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua adalah energi bunyi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar. Salah satu dari sifat bunyi adalah bunyi bisa dipantulkan. Manfaat pemantulan bunyi ini yang pertama adalah mengukur kedalaman laut. Suara dari bunyi sonar kapal ketika ingin mengukur kedalaman laut dibunyikan, lalu bunyi sonar itu terkena dari dasar laut sehingga akan dipantulkan. Nah, jarak antara pantulan itulah yang menjadi dasar sebagai mengukur kedalaman laut. Begitu juga ketika akan mengukur kedalaman gua ataupun jurang. Jadi bunyi gema atau bunyi pantul itu yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kedalaman gua dan jurang. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh angin dan air yang mengalir. Yang pertama kita ingin mengetahui tentang
energi angin. Energi angin bisa digunakan sebagai energi yang menggerakkan kapal layar. Selain itu juga bisa digunakan untuk menjadi tenaga listrik. Jadi ada pembangkit listrik yang berasal dari tenaga angin. Prosesnya bagaimana? Prinsip kerja energi angin adalah angin yang dihasilkan setiap waktu digunakan untuk memutar turbin atau kincir angin. Ketika turbin atau kincir tersebut berputar, maka dapat diteruskan juga untuk memutar salah satu bagian pada generator. Selanjutnya, energi listrik itu bisa dihasilkan. Demikian juga pada air. Air yang sangat deras bisa menggerakkan kincir air dan akan bisa mengubah energi air ini menjadi tenaga listrik. Aliran sungai yang deras bisa memutar kincir air, kemudian juga bisa memutar turbin atau dinamo turbin, sehingga energi air itu bisa diubah menjadi tenaga listrik yang nantinya akan disalurkan ke perumahan. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Anak-anak perhatikan pada gambar, ada beberapa alat elektronik pada gambar itu. Jadi manfaat energi listrik adalah untuk menyalakan barang elektronik yang ada di ruangan tersebut. Misalnya menyalakan lampu, kipas angin, dan tape recorder. Yang terakhir yang kita pelajari adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dari bahan-bahan kimia. Di sini Ustazah contohkan yaitu baterai dan makanan. Baterai yang biasa kita gunakan sehari-hari misalnya untuk remote, untuk jam. Nah, baterai ini bisa memberikan arus listrik pada benda-benda tertentu untuk bisa bergerak, menyala, dan berbunyi. Demikian juga makanan sehat yang biasa kita makan sehari-hari itu merupakan sumber energi kimia untuk bisa kita gunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Demikian yang Ustazah sampaikan pada hari ini, bagaimana pembelajaran kita tentang sumber energi dan kegunaannya. Terima kasih Ustazah sampaikan kepada anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.